Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Dan juga masih bersama Bang BRI Syariah bersama Wujudkan Harapan Bersama ya. Masih tetap semangat Ibu? Masih tetap semangat? Oh masih ya, kalau udah kita tutup lah kan. Jangan. Baik, untuk di segmen ini langsung langsung aja baik ya. Kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Yang pertama kita mohon kepada dari BKMT panjangin dari BKMT Simpang 3 Sipin, silakan untuk pertanyaannya. Sini dulu ya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Delila. Ibu Kami Delila dari Majelis Taklim Kelurahan Simpang 3 Sipin. Ya Ibu. Sesuai dengan tema kita Pak Ustadz, ya. Tadi adalah tentang orang yang munafik, yaitu Bahaya. orang yang pendusta, ingkar janji, dan tidak amanah. Iya. Jadi ini agak melenceng sedikit boleh ya Pak Ustadz ya? Monggo silakan Ibu. Nah, misalnya nih Pak Ustadz, saya berjanji kalau saya dapat rezeki, saya akan memberikan sekian persen dari rezeki saya dengan seseorang. Ya. Tiba-tiba saya mendapatkan rezeki, karena rezeki itu mungkin banyak yang saya niatkan, kemudian saya mengurungkan niat saya tadi, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, kasih jelaskan Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Iya, itu aja Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada pertanyaan dari sini lagi ya. Oh Ibu ya, silakan Ibu, pertanyaannya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mardiani dari Majelis Taklim Istaniah. Ibu Yang Haryani. saya tanyakan Pak, ini Ya. tentang kemunafikan tadi. Ini masalah anak saya sendiri. Ya. Itu sering diberi amanah gitu, suruh apa itu sering tidak mengikuti Pak. Apa tuh Bu Sering amanahnya? kadang tuh kan dikasih uang gitu, tidak dibelikan. Anaknya Sudah umur berapa Bu? Anaknya sudah dewasa, umur 25 tahun. 25 tahun. Sudah itu Pak, sering itu tabungan ATM saya tuh sering diambilnya Pak. Itu macam mana tuh Pak? Iya. Hukumnya bagaimana Pak? Ditangin kata anak saya sendiri gitu. Ya Bu. Itu baik cuman Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang enggak boleh tuh orang tua ngambil duit anak ya. Silakan Bu. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKMT Permata Kelurahan Rawasari. Yang ingin saya tanyakan Ibu adalah Haja Rosni. Ibu Rosni Abdullah Sani. Iya, Bu, silakan. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz bukan soal munafik Bu ya, apa ya, tapi soal pekerjaan kami di BKMT. Iya. Begini Pak, kami sebagai BKMT, tugas-tugas kami atau pekerjaan kami dan ibadah kami, apa yang sangat didahulukan bagi kami, yang dipentingkan bagi pengajian BKMT kami. Ya. Ya. Itu aja Ibu. Iya, ya itu aja yang saya tanyakan kepada Bapak Ustadz. Iya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi yang pertanyaan nomor 2 tadi luar biasa Bu. Ya seringan ya tuh dari Simpang Rimbo. Ya, silakan Oke, Ibu Ibu. dari Simpang Rimbo. Aku sering tanya kok. Saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Julianti dari Masjid Taklim Al-Mawadah Simpang Rimbo. Ibu Umi silakan. Masjid apa namanya Bu? Masjid Nurul Iman. Nurul Iman. Dekat rumah Pak Eti ya.
Maaf Pak, saya di luar apa. Silakan, monggo tema. Ibu. Asal jangan lupa uangan ya Bu. Pertanyaan saya Pak, ini Pak Ustadz, Ha-ha. Nggih. ini soal berdoa untuk almarhum Oh, kedua iya. orang tua, sudah baca Yasin dan berdoa itu Hah. sebagusnya sudah maghrib atau sudah sholat subuh, Tiap hari Ibu. itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan Bapak Ya. dari BKMT Ibu yang hadir pengajian. pada Baik. hari ini. Silakan. Subhanallah, Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 pertanyaan. Nanti silakan bertanya lagi dan pemirsa yang di rumah mungkin diwakilkan pertanyaannya dari ibu-ibu di sini. Yang pertama Ibu Delila dari Simpang 3 Sipin, Ustadz berjanji ketika dapat rezeki akan berbagi dengan orang lain. Mungkin duit itulah kebanyakan, lupa dengan janji, akhirnya diurung. Ibu ya, diurung, artinya bukan berarti tidak, cuman karena nak beli TV, beli ini, beli itu, beli ini, waduh jadi akhirnya kaget dululah, diurung. Ibu yang dirahmati Allah, rugi itu diri kita sendiri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badir bil a'malis salih. Artinya apa? Bersegeralah kita berbuat kebaikan ketika itu adalah kebaikan bagi kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ketika mungkin kita memikirkan harta untuk diri kita sendiri, kita tenggelam dengan harta itu. Tapi ketika kita berbagi dengan sesama dan memberikan orang lain, kita akan sukses dengan harta itu, insya Allah. Jadi Ibu, yang namanya kebaikan jangan ditunda-tunda. Ya, keburukan lebih baik ditunda, bahkan tidak usah dilaksanakan. Pokoknya aku nak buru idiot lah, pokoknya aku nak jatuhkan dia kayak itu. Kalau bisa jangan dilaksanakan. Tapi mudah-mudahan kalau rezekiku digampangkan oleh Allah, aku ingin berbagi. Ketika rezeki itu datang, walaupun mungkin sedikit, segera keluarkan. Karena memang konsepnya dalam Islam, banyak berbagi, insya Allah banyak rezeki. Insya Allah. Jadi jangan khawatir Bu ya, jangan khawatir. Banyak berbagi pasti banyak yang akan datang. Banyak berbagi pasti banyak rezeki yang datang. Banyak berbagi pasti penuh dengan rahmat dan keberkahan. Lalu berikutnya adalah Ibu Haryani dari Cempaka Putih, amanah kepada anak. Suruh belanja, tidak ada belanja. Ya, dikasih duit habis. Yang sedih dan menyedihkan lagi ATM. Kalau ATM-nya diambil untuk mainan tidak ada hal. Kok dah ATM diambil masuk duitnya diambil. Anak saya main ATM terus Bu, ATM bekas yang sudah mati saya kasih. Main ATM itulah dia suka. Bagaimana ini? Jelas ini anak yang durhaka. Anak yang salah. Cuman memang Ibu sering saya katakan, anak kita salah coba tanya diri kita. Ibu ya, kalau anak kita salah coba tanya diri kita. Biasanya pohon buah itu jatuhnya tidak tahu dari pohonnya. Mungkin barangkali kita sejak kecil tidak banyak memberikan pembelajaran kepada dia. Kalau dari kecil kita belajarkan pelajaran, kalau dari kecil kita berikan ilmu, insya Allah sebagaimana sabda Rasul, yakni mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin kebaikan dalam keluarganya, fahamkan dia tentang agama. Lambatkah kami Ustadz, anaklah dewasa? Udah, tidak ada kata terlambat. Orang Inggris pernah bilang never too old to learn. Turul. Ngerti. Ngerti ya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Udah tuh. Never too old to learn, tidak ada istilah kata tua dalam belajar. Kita semua ini punya kemampuan untuk itu. Ustadz, kami apalah anak-anak kini banyak sudah hafal juz amma Pak Ustadz, macam di pesantren Ustadz tuh baru umur 7 tahun lah hafal 3 juz. Alhamdulillah. Alasannya kami kola tua Pak Ustadz, apalah kami. Salah. Orang tua pun mudah menghafal Al-Quran, tinggal kemauan. Tidak ada istilah kata tua untuk belajar. Nah begitu Ibu ya, begitu Ibu yang dari artinya dari hari ini ajarkan dia. Mudah-mudahan kita hari ini misalnya kasih dia amanah, ternyata dia tidak jalankan, mungkin besok kita punishment, istilah manajemennya begitu. Mungkin kita berikan hukuman dikit. Ya, hukumannya gimana? Besok kita suruh dia belanja. Ya, misalnya kita kasih dia 10.000, ternyata harga barang tuh 7.500, dak balik yang 2.500-nya. Ya, mungkin besok kita kasih tahu sama dia, yuk ke toko. Di toko kita beli sambil kasih pelajaran, rasanya harganya 2,5 anak yo. Kemarin 2.500-nya mana? Dah 10.000 mah harganya. Ini berarti tidak jujur ini. Kita belajari dia. Itu yang disebut dengan memberikan pembelajaran kepadanya melalui perbuatan kita. Punishment namanya. Artinya berikan hukuman ketika dia melakukan salah, berikan reward ketika dia melakukan kebaikan.
pandai dia jujur, dia kembalikan uang, mungkin kita kasih reward sebagai sebuah kebahagiaan dan penanaman kejujuran kepadanya. Insya Allah. Nah, berikan juga pada anak kita. Makanya ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, mengatur anak itu tidak segampang mengatur kehendak kita. Mengatur anak, keluarga itu juga perlu manajemen kalau bahasa kerennya. Ya, bahasa kerennya manajemen. Maksudnya manajemen itu artinya ada aturan, ada akhlak, ada nilai, ada pelajaran. Menjadi ibu itu bukan sekedar melahirkan anak, setelah melahirkan nyusui, setelah nyusui tidak handala, udah. Ada pembelajaran yang diberikan. Apa pembelajarannya? Dalam ketika melahirkan anak, kita mungkin banyak berzikir kepada Allah, mudah-mudahan anak kita keluar nanti termasuk orang yang diberkahi oleh Allah. Ketika menyusui juga kita harus menjadikan anak kita sebagai anak yang baik, sehingga asupan susu yang diminum anak kita adalah keberkahan juga, insya Allah. Bayangkan Bu, At-Toba-Tobai, seorang yang hafal Quran yang mengejutkan kita, sekitar umur 3 tahun, 2 tahun dia sudah hafal Quran full. Ternyata ibunya untuk menyusui anaknya, setiap kali anaknya susu, wudhu tidak pernah lepas. Bayangkan Bu. Ya, ada yang bertanya, Ustadz kan dia masa nifas selama sekian lama itu, kok wudhu? Iya, dia seolah-olah mensucikan dirinya supaya air susu yang keluar dari badannya itu terminum oleh anaknya dalam keadaan suci, anaknya terlahir menjadi suci, insya Allah. Pertanyaannya, macam tu dak kita? Nah, macam tu dak kita kira-kira kan gitu? Meli susu anak, ngambil duit kawan, kan gitu? Meli susu anak hasil daripada pagi serangan fajar. Ada tak tuh Kol? Ada. Dapat 10 kilo, masak, bagi ke anak, kan gitu? Dapat 100.000, beli susu untuk anak. Astagfirullah. Bayangkan bagaimana mungkin anak kita terlahir menjadi lebih baik. Semoga Allah melindungi kita, insya Allah. Kemudian Bu Haja Rosni Abdullah Sani dari BKMT Rawasari, ini Kecamatan Sayurul, Kampung Sayurul. Oh, Rawasari. Iya. Tugas kami di BKMT itu sebagusnya apa? Namanya saja juga MT Ibu, Majelis Ta'lim. Majelis itu tempat duduk, ya. Kemudian taklim itu belajar. Jadi bukan duduk ngota Ibu ya. Kadang ibu-ibu itu kan suka duduk, tapi kebanyakan ngota. Cuman memang kadang-kadang di majelis taklim sebelum ustadznya datang ngota. Nah ini jangan sampai terjadi. Yang menyedihkan lagi ustadznya lah datang masih ngota. Nah ini namanya majelis ngota, bukan majelis taklim. Berarti ganti BKMT itu Pak. Nah, BKM toh. Ya, maksudnya apa? Dalam majelis taklim, dari namanya sudah kita tahu, berarti kita sedang ingin menimba ilmu, kita ingin mendapatkan banyak ilmu, kita ingin mendapatkan banyak pengalaman. Karena hidup tanpa ilmu bagaikan pohon yang tak berbuah. Ilmu lah yang mengindahkan hidup kita, ilmu lah yang menerangkan hidup kita, ilmu lah yang memberikan berkah hidup kita. Tanpa ilmu tidak akan ada arti. Bayangkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, jadi seorang alfu abidin khairun min alimin wahid atau kemakal. Seorang 1000 ahli ibadah, ya, itu rendah dan lebih baik orang yang 1 ahli ilmu. Jadi 1 ahli ilmu itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Rajin semayangnya, ketika ditanya semayang apa tadi? Tidak lah, semayang tu lah gawe saya. Ya, kemudian habis subuh ditanya lagi semayang apa tadi? Pokoknya semayang supaya dapat pahala. Begitu. Ilmu sudah ada. Tapi ada orang yang mungkin sembahyangnya wajib oke, sunnah beberapa dilaksanakan. Ketika ditanya dia tahu maksudnya, ketika ditanya dia tahu tujuannya, ketika ditanya dia tahu cara-caranya. Itu namanya adalah mereka yang berilmu, insya Allah. Nah itu Rul. Ya. Jadi intinya majelis taklim harus dibina dengan taklim yang sempurna, disusun programnya dengan baik. Salah satu diantaranya ini nih, datang ke Jambi TV, ikut ustadz dan jamaah. Kan gitu, biasanya kan datang ke masjid. Kesini gratis Bu, tidak ada bayar apa-apa. Datang dengan niat ikhlas, ingin mendapatkan ilmu, sudahlah masuk TV, dapat ilmu pula. Alhamdulillah. Gitu Rul. Iya, dapat pula hadiah kayak dari BRI. Insya Allah. Ya. Baik. Kita break dulu. Oh, break dulu Pak ya. Iya. Oke, baik, kita tahan dulu Bu ya. Nanti pertanyaannya masih disambung, ada seorang lagi Bu ya. Nanti kita disiapkan lagi pertanyaan, mudah-mudahan lagi ada di segmen kedua. Langsung kita buka pertanyaan. Kita rehat dulu sejenak. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Gaganya saya Pak. DP. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah.